Konnichiwa nih ketemu semuanya. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan selalu semangat ya menghadapi hari demi hari. Nah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rangga Junaji Kriswanto yang akan menjadi host kita kali ini pada Ikiasto episode 14. Ikiasto kita kali ini akan berbincang-bincang mengenai satu kegiatan yang kita nikmati selama beberapa minggu yang lalu, yakni ujian UTS offline. Nah, setelah ujian ini pasti kita punya keluh kesah dong tentang ujian offline yang sudah kita laksanakan kemarin. Nah, maka dari itu, karena tidak bisa mengundang semua mahasiswa ke sini, kami telah mengundang salah satu mahasiswa yang akan menjadi guest star kita kali ini. Nah, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita perkenalkan host kita, yaitu Kak Syihab dari angkatan 2020. Halo Kak Syihab, gimana nih kabarnya hari ini? untuk hari ini karena cuaca dingin ya, jadi agak terasa dingin banget untuk dari tubuh dan juga agak malas untuk beraktivitas, jadi ya harus butuh effort yang tinggi untuk aktivitas itu. Ya gimana, dari tadi pagi jam 5 ya Kak ya, sudah hujan deras, dingin. Tadi aku juga sentuh tangan kakak itu dinginnya nggak main Kak. Aku tadi bangun jam 5 aja mau sholat subuh tuh udah dingin banget, mau wudhu pun nggak berani, kayak waduh ini kak dingin banget ini, jadi kerasa kayak gimana, tapi harus paksa sih. Ya, terima kasih ya Kak ya sudah menyempatkan waktunya untuk kami berbincang-bincang di Ikiasto episode kali ini. Nah, langsung aja nih Kak, sebelumnya kan kakak kan dari angkatan 2020 kan. Iya. Untuk sebelumnya apakah pernah melaksanakan ujian offline selain ujian kemarin Kak? Selama di kampus atau mungkin selama waktu kuliah ini? Ya, selama waktu kuliah Kak. Karena masih kemarin kan aku pas awal masuk angkatan 2020 itu online. Jadi semester 1, 2, 3, 4 dan juga 5 itu juga ujiannya secara online. Kemarin kan juga ada rencana yang waktu semester 5 mau offline, tapi cuma 1 minggu jadi gak berlangsung lama. Jadinya mau ujian offline gak jadi, jadinya baru bisa terkesana di semester 5 ini. Oh gitu ya Kak ya. Jadi belum pernah merasakan ujian offline sebelumnya ya Kak ya. Baru pertama kali kemarin gitu. Pas Ya, emang ya. baru pertama kemarin sih. Oh iya, langsung aja nih Kak dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu apa sih yang Kakak siapkan sebelum ujian offline kemarin Kak? Oh, banyak tentunya, karena kan kemarin ujian online dan juga menurutku ujian online itu lebih mudah dan juga lebih fleksibel dari tempat dan juga berbagai waktu. Tapi semenjak ujian offline kita harus effort untuk datang ke kampus dan juga harus bangun pagi, terutama soalnya ada yang jam 7, dan juga belajar yang lebih intens dan juga lebih hardworking lah. Iya ya, saya ujian offline gak bisa ya Kak ya, melirik-lirik gitu Kak ya. Tapi aku ada apa sih? Yang aku lakuin selama waktu ujian kemarin offline itu. Yang pertama, aku belajarnya lebih. Biasanya aku kalau misal ujian online itu cuma 2 jam atau mungkin 3 jam. Itu aku bisa sampai begadang sampai 5 atau mungkin 6 jam. Waduh, effort sekali. Itu aku belajar. Sampai makanya aku kalau misal dapat ujian jam 7 aku agak was-was gitu kalau misal gak bangun. Soalnya sering begadang untuk belajar itu. Waduh, kadang-kadang aku juga Kak. Soalnya kan aku anaknya jam 9 kuliahnya. Kalau ujian jam 7 itu agak males gitu Kak. Soalnya Iya, apalagi dengan cuaca di Malang ini yang belakangan ini dingin. tidak terbiasa cuaca dingin gitu ya. Ya males-males banget pasti. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apakah ada rasa khawatir yang Kak siap rasakan itu sebelum ujian offline ini kembali gitu? Atau mungkin pas kemarin tuh sebelum kita menghadapi ujian ya. Mungkin aku pas khawatir itu kayak tiba-tiba offline, dan juga aku belum pernah ujian di kampus, jadi nanti gimana ya, kayak apa sih yang perlu dipersiapkan, nanti sistemnya gimana, mekanismenya gimana, itu masih belum tahu. Aku jadi sering baca-baca di Google internet gitu kan. Ujian offline ini gimana sih zaman di kampus, soalnya kan ya mahasiswa semester 5 ya, yang dulunya waktu pandemi, angkatan pandemi ya juga online terus, gak tahu ujian offline, jadi merasa kayak ada kayak wah kok gini, kaget, terasa gitu, kaget tiba-tiba ujian offline. Dan juga lebih ke tentang waktu itu sih, waktu itu yang harus dijaga dan juga lebih diprioritaskan, apa yang menurutku lebih prioritas. Soalnya kalau misal kita ujian online
kita bisa ujian dimanapun, kita bisa sambil ngopi, bisa sambil main ke pantai itu. Iya. Benar juga banget kayak. Lebih aku khawatirkan itu lebih ke nilai sih. Nilainya itu aku gak masalah khawatir tentang nilai, sebenarnya gak masalah, tapi aku lebih khawatir pada nilai untuk kedepannya. Soalnya kalau bisa ujian online itu aku lebih fleksibel, dan kadang-kadang pun pernah ujian bisa sambil sama temen, atau itu kalau offline kan harus emang udah real ujian beneran nih, nggak ada ujian sama mungkin ada teman yang di sebelah, mungkin ada yang itu, ada yang itu, gitulah. Oh gitu. Kalau offline itu memang kan pertama kali ya Kak ya. Jadi kita harus tahu mekanismenya. Jadi Kak siap cari-cari tahu gitu. Ya aku cari-cari tahu ya juga di internet, dan juga tanya ke senpai, Kak. Oh. Kak, kalau misal itu gimana Kak ujian offline ini, gimana mekanisme? Soalnya aku sama sekali nggak tahu apakah akan sama seperti SMA atau SMP, atau mungkin pakai CPT atau mungkin apa gitu, nggak tahu. Jadi harus tanya-tanya. Ya kayak dulu aku SMA ujiannya nggak pakai kertas, soalnya aku dulu ini pakai komputer. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Menurut Kak Siap nih, apa sih mata pelajaran yang paling sulit gitu Kak? Untuk menurutku sih dari mata yang wajib atau mata umum ini? Yang wajib atau yang umum? Tentunya yogi sih. Waduh. Mengenai kanji. Ya saya yogi harus hafalan ya. Iya harus Tahu cara hafalan. bacanya, cara bacanya gitu ya. Dan juga pas di ujian secara offline ini, kita kan langsung menulis secara langsung gitu. Ya. Nggak kayak misal online kan bisa, jarang ada ujian yogi yang menulis, ya cuma menulis di buku aja lah. Nggak, tapi nggak secara langsung di mata di kertas ujian. Soalnya kalau misal kertas ujian kita lebih kayak ada rasa kayak wah kertas ujian nih. Kalau misalnya di buku kan kayak wah santai ini cepak buku, tapi kan ada rasa ujiannya. Tapi kalau kertas ujian kan udah kerasa kayak wah feelnya kertas ujian banget, jadi lebih tricky banget gitu, creepy banget ini ujian ini. Jadi ada rasa kayak deg-degan gitu. Ya, Ini gimana ya, aku harus jawabnya gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa sih yang Kak Siap lakukan? Atau tips mungkin yang Kak Siap lakukan agar mata kuliah yang sulit itu bisa menjadi lebih mudah? Mata kuliah yang sulit menjadi lebih mudah. Kalau dari aku sih Kak, karena kan yogi sih. Ya. Jadi aku lebih karena kan kanji. Jadi lebih menulis aja sih, latihan menulis, dan juga baca kanjinya. Kalau misal baca doang tanpa ada penulisan, mungkin malah nggak masuk. Jadi aku rasa kalau misal baca sambil menulis kayak menulis palingan 10 kali itu baru bisa masuk. Dan juga itu pun setiap minggu aku ulangi, nggak langsung aku yang udah lanjut ke materi selanjutnya, enggak. Yang kemarin aku ulangi lagi biar aku hafal. Dan juga kalau misalkan udah 1 bulan pun masih ada yang lupa, aku baca lah. Karena kalau misal kita udah menulis sebelumnya dan juga kita tinggal baca doang, itu pasti udah kerasa ini ini akan yang udah aku pernah hafal gitu. Ya. Kadang aku pas Senin itu kan teman-teman pada presentasi gitu, besoknya lupa karena nggak diulang gitu kayak. Ya kadang itu juga menjadi poin minus sih, kayak yang ada yang presentasi, tapi aku lebih karena aku lebih belajar duluan, jadi kayak nggak dengerin yang presentasi, jadi nggak kadang kayak aku udah kayak wah aku ini udah bisa nih, tapi sebenarnya yang presentasi aku harus lebih menghargai gitu. Biar bisa lebih paham secara lanjut dan juga lebih detail gitu, secara penjelasan, dan juga bukan cuma artinya aja tapi ke maknanya apa sih dari kanji itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa sih kesan Kakak ini setelah 2 minggu kita menjalani UTS offline pertama gitu Kak? Kesan. Kalau kesan sih lebih ke perasaan kayak wah ternyata gini ya UTS offline. First time aku UTS offline selama di kampus, UTS atau ujian di kampus. Kalau sebelumnya kan pernah ujian waktu itu SBMPTN. Itu kan di kampus, tapi kan bukan dalam ranah udah masuk ke perkuliahan. Kalau ini kan masih dalam ranah perkuliahan. Nah, kesanku sih lebih ke seru banget Kak. Challenging dan menantang. Tapi
dalam hal ini itu dites kemampuanmu yang sebenar-benarnya, soalnya harus real secara gitu mengerjakan sendiri, terus ada pengawasnya juga. Kalau online kan biasanya kan pengawasnya ya cuma dikasih tugas atau kan nggak tahu dari dosennya apakah bisa mengawasi atau enggak gitu. Jadi harus kayak itu. Dan juga kesanku lebih ke aku lebih seneng sih kalau misal offline. Oh, lebih seneng offline Kak sebenarnya. Tapi meskipun aku lebih seneng offline, tapi kalau misal aku lebih kerasa kayak enak gitu, kayak ada menulis lagi, itu nggak perlu kayak di form cuma di laptop. Jadi aku selama online itu kan waktu itu udah jarang menulis, ya cuma pakai kan Yogi sih, karena udah pakai sistemnya pakai komputer atau HP semua kan. Jadi aku kayak wah, oh ini akhirnya aku menulis lagi. Dan juga pasti itu tulisanku mulai jelek. Ya gak pernah juga gini. Tulisanku aku mulai kaget itu. Dan lama-lama ternyata aku udah nggak terbiasa menulis itu. Nah itu. Oke. Nih terakhir nih Kak, mungkin Kak Syihab ini bisa ngasih pesan, motivasi atau mungkin keluh kesahnya yang belum tersampaikan di sini untuk disampaikan, dan juga memberikan pesan-pesan semangat untuk jiwa-jiwa para Nikodemus sekalian agar habis ini kan ada UAS gitu Kak, agar mereka itu lebih semangat gitu menjalani UAS. Oke, kalau dari aku pesan untuk Nikodemus sih semangat dan juga tetap semangat itu untuk menghadapi ujian. Lakuin aja apa yang kamu bisanya, dan juga ini kan karena kamu udah masuk di perkuliahan dan juga udah sesuai dengan pilihanmu. Jadi kamu harus bisa bertanggung jawab terhadap konsekuensimu, yaitu belajar. Dan juga jangan lupa berdoa, karena berdoa itu merupakan salah satu kegiatan yang sampingan yang menurutku lebih bisa ada balance antara usaha dan juga doa itu. Dan juga yang ketiga ada minta itu restu atau ridho orang tua, karena kalau kita udah berkuliah, udah merantau ke Malang atau mungkin udah kuliah tapi nggak direstui atau nggak diridhoi orang tua, ya sama aja kayak kita ngalir aja, nggak ada doanya dari orang tua itu. Terus untuk mengenai kesah selama soalnya sebelumnya kan udah online, jadi mulai sekarang harus bisa beradaptasi dan juga harus bisa memikirkan untuk kedepannya tuh apa aja sih, soalnya ini offline ini udah real banget secara dalam kenyataan itu emang ujiannya harus gini, dan juga harus sesuai dengan apa yang diharapkan dari mahasiswa ini, dan juga dosen tuh harus mengharapkan karena offline juga. Jadi antara dosen dan juga mahasiswa itu ada kesinambungan. Kalau misalnya itu offline itu malah lebih tercipta yang suasana yang menarik dan juga lebih enak gitu. Kalau pesan dari aku sih itu aja sih untuk Nikodemus. Semangat selalu. Oke, terima kasih Kak pesan-pesannya untuk para Nikodemus semuanya. Kalian ya buat Nikodemus semuanya, jangan lupa ya untuk selalu semangat, dan juga ingat pesan Kak Syihab, kita harus bisa mandiri dan juga minta doa dan restu orang tua, karena tanpa doa dan restu orang tua mungkin semuanya hanya mengalir saja seperti itu. Nah, gak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Gimana nih Nikodemus sekalian, cerita-cerita dan tips dan trik yang telah diberikan oleh Kak Syihab? Apakah kalian merasakan hal yang sama? Kalau kalian belum merasakan hal yang sama, bisa nih kalian komentar di kolom komentar di bawah ini. Nah, terima kasih juga untuk Nikodemus semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk mampir di podcast kita kali ini. Oh ya, bagi Nikodemus semuanya yang ingin kenal dekat atau mungkin PDKT lebih dekat dengan Kak Syihab, kalian bisa DM di Instagramnya di @syihab_al. Untuk Nikodemus yang mempunyai saran atau masukan untuk podcast ini, boleh banget nih untuk DM kita di Instagram @nikoga.fibUp. Tentunya jangan lupa ya untuk share, follow, dan subscribe di YouTube kita juga, biar makin banyak yang kenal dengan Nikoga podcast ini. Akhir kata, aku Rangga Junaji Kreswanto dan narasumber kita, Aku Syihab Walid, undur diri. Sampai bertemu di Nikah episode selanjutnya. Ya, mata nih.